Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan mengenai tahap-tahap perhitungan analisis SPSS pada penelitian yang sedang saya lakukan. Sebelum melakukan perhitungan, pertama-tama perlu menyiapkan data yang akan diolah. Berikut merupakan data yang saya dapatkan melalui penyebaran kuesioner. Lalu, data tersebut saya pindahkan ke bagian aplikasi SPSS, yaitu data view. Pada perhitungan ini, saya menggunakan metode regresi berganda. Lalu, untuk pengolahan pertama, kita klik variable view. Lalu, pada kolom name, kita ubah menggunakan variabel yang sudah saya tentukan. Di sini saya menggunakan X1, lalu X2, kemudian Y. Pada kolom desimal, di sini kita ubah 0 karena kita menggunakan bilangan bulat. Lalu pada label, di sini menggunakan label dari variabel yang sudah digunakan. Di sini saya menggunakan citra merek untuk variabel 1. Kemudian kualitas produk, pada variabel kedua, kemudian keputusan pembelian pada variabel Y. Kemudian pada measure kita ganti menjadi scale. Kemudian kita kembali lagi kepada data view, lalu kita cek analis, regresi, linear. Kemudian untuk kolom dependent kita masukkan variabel Y, yaitu keputusan pembelian. Kemudian citra merek dan kualitas produk kita masukkan kepada kolom independen. Kemudian kita klik statistik, lalu centang pada kolom estimate, model fit, deskriptif, collinearity diagnosis, serta Durbin Watson. Kemudian klik continue. Lalu klik plots. Pada kolom Z kita masukkan kolom spreadsheet. Sedangkan pada kolom X kita masukkan spread. Lalu klik histogram dan normal probability plot, lalu klik continue. Lalu oke. Maka akan terlihat hasil data dari analisis regresi yang telah kita lakukan. Kemudian kita lihat uji normalitasnya. Pada diagram histogram di sini sudah cukup baik karena diagram ini sudah membentuk lonceng yang terbalik, walaupun beberapa diagram ini kurang bagus bentuknya, panjang kanan, panjang atas bawahnya. Lalu pada normal plot ini untuk garis linearnya sudah cukup bagus karena beberapa titik-titik ini mengikuti garis diagonal yang ada. Kemudian yang ketiga adalah scatter plot. Di sini sudah cukup bagus karena data yang diambil sudah cukup heterogen. Lalu kita lihat pada kolom ANOVA, coefficient dan model summary. Pada tabel ANOVA bisa dilihat bahwa kedua variabel dari X1 dan X2 sama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Y dikarenakan nilai signifikannya kurang dari 0,05. Namun berbeda dengan tabel coefficient di mana citra merek secara terpisah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y karena nilai signifikannya lebih dari 0,05. Lalu kita lihat pada collinearity statistik di mana tolerance dari X1 ataupun X2 sama-sama memiliki nilai yang bagus karena nilainya lebih dari 0,1. Sedangkan pada VIF sudah cukup baik dari X1 maupun X2 karena nilainya kurang dari 10.
Lalu kita lihat model summary di mana R-square memiliki nilai sebesar 0,532 atau 53% berkontribusi terhadap nilai Y yang diprediksi. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa uji asumsinya kurang memadai dan disarankan untuk menambah sampel agar data yang didapatkan lebih valid. Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.